Hasil pendaftaran penerimaan peserta didik baru atau PPDB online sistem zonasi telah diumumkan pada Sabtu 26 Juni kemarin. Namun, menyisakan kekecewaan orang tua calon siswa, terutama yang anaknya tidak diterima pada sekolah pilihan pertama, terlempar pada sekolahan pilihan kedua. Bahkan, ada juga calon siswa yang mendaftar tidak diterima pada kedua pilihan sekolah tersebut. Seperti kekecewaan diungkapkan Selina, orang tua calon siswa yang mendaftarkan anaknya di SMP Negeri 42 Batam terlempar ke pilihan kedua di SMP Negeri 43 Batam. Padahal jarak rumah ke SMP Negeri 42 Batam ini cukup dekat, hanya berjarak sekitar 1 km. Dibanding rumah dia ke SMP 43 Batam yang jaraknya cukup jauh mencapai 6 kilometeran. Lebih kecewa lagi, tetangganya Selina yang berjarak 1 blok dengannya justru malah diterima di SMP tersebut. Aduh, mau anak saya sebenarnya 42 kan lebih dekat dengan rumah kan. Terus ini pilihan kedua 43. Gimana sekarang dapatnya 43? Dapatnya 43. Saya pinginnya nggak. Kalau nengok lokasi dekatnya ke 4. Ke 42, karena cuma 1 kilo. Kalau 42 gitu loh. Terus terima nggak? Enggak. Jadi gimana itu solusinya? Mungkin nanti mau ketemu dengan kepala sekolah ya, gimana solusinya? Mungkin cari ini yang terbaik aja deh Pak, gimana ya? Iya. Tapi kalau 43 pun benar, nggak masalah. Iya, kalau saya sih maunya ke sini, tetap ke Karena sini jauh gitu. ya, karena Bu, ya? deket, karena paling deket dengan rumah gitu. Saya cari sekolah yang Dari dekat SD dengan- mana tadi? SD Cendana, Pak. Tinggal di Cendana juga? Iya, di Cendana. Tetangga katanya dapat di sini juga? Iya, banyak yang dapat di sini. Satu blok? Iya. Tapi Iya, nggak dibilang- dapat? Iya, enggak. Nggak tahu juga gimana ya, Atau Pak. pilihannya yang kedua mungkin yang salah? Harusnya ke 12 dilempar ini ke sini Iya lagi? juga, Bu. Begitu. Oke, makasih Bu ya. Iya, sama-sama, Pak. Kekecewaan serupa juga disampaikan Imron. Jarak rumah dia dari SMP Negeri 6 Batam dibilang cukup dekat bila dibandingkan dengan SMP Negeri 30 Batam. Namun sayangnya, anaknya itu tidak diterima di dua pilihan sekolah tersebut. Ia pun enggan berkomentar karena kata dia masih banyak sekolah swasta yang lebih bagus dibandingkan dengan sekolah negeri. Kendati ia sadari biaya pendidikan di sekolah swasta itu cukup mahal bila dibandingkan dengan sekolah di negeri. Berbeda dengan Epi, orang tua yang mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 12 Batam. Ia mengaku senang dan puas hasil pendaftaran ini karena anaknya diterima di sekolah tersebut tidak terlempar ke sekolah pilihan yang kedua. Namanya siapa Bu? Ibu Evi. Bu Esi, anaknya daftar di SMP 12. Terima ya Bu ya? Terima, alhamdulillah. Jalur prestasi apa? Zonasi aja. Zonasi. Dari SD Altafa. Memang pertama pilihannya cuma 12 ya Bu? SMP 12 sama 43. Oh iya, terima 12 juga. Selanjutnya apa, daftar ulang nanti? Ini hari Senin daftar ulang. Bu, gimana tata cara online menyulitkan kita nggak? Enggak. Bagus ya? Lancar-lancar aja. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Aululan, memaklumi kekecewaan orang tua bila anaknya tidak diterima pada sekolah pilihan pertama. Namun, ia yakin bahwa calon siswa yang mendaftar itu akan terakomodir pada sekolah pilihan kedua. Ditegaskan Hendri bahwa penerapan PPDB online sistem zonasi ini cukup berkeadilan, karena yang menyeleksi pendaftaran itu adalah sistem, bukannya pihak panitia. Maka dari itu, orang tua harus legowo menerima hasil pendaftaran PPDB online ini karena ia menilai semua sekolah itu sama. Diakui Henry bahwa penerapan PPDB online sistem zonasi tahun ini lebih baik dan rapi dibanding tahun sebelumnya. Pasalnya, pihaknya telah mengevaluasi kekurangan PPDB zonasi online ini pada tahun sebelumnya. Salah satunya untuk pendaftaran PPDB antara SD dan SMP, baik itu dari jadwal pendaftaran, pengumuman maupun selper dibedakan. Hal ini ia lakukan untuk mengantisipasi selper bermasalah saat orang tua mengakses PPDB online ini. Untuk PPDB tahun ini tentunya kita mengevaluasi dari kegiatan PPDB tahun-tahun sebelumnya. Tentu perbaikan-perbaikan dari tahun ke tahun tentu harus kita lakukan. Ya. Jadi memang tahun ini kalau saya melihat di lapangan memang sedikit
lebih baik dari Pak, tahun ya? sebelumnya. Memang kita strateginya yang pertama memang kita pisahkan antara pendaftaran SD dengan pendaftaran SMP. Nah, ini strategi untuk mengatasi masalah server. Betul Pak. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua, memang karena pengumuman kelulusan SD itu agak mundur ke belakang. Betul. Sehingga masuk ke SD itu kita laksanakan duluan, tetapi PPDB SMP itu setelah menunggu kelulusan daripada tingkat jenjang SD. Nah, sehingga SMP kita laksanakan ke belakang. Jadi saling memberikan keuntungan sehingga server juga kekuatannya bisa kita jamin. Pelaksanaan tahun ini alhamdulillah masalah tidak bisa masuk orang tua di awal-awal hari pertama biasalah. Iya. Tapi hari kedua, hari ketiga berikutnya itu berjalan lancar. Saya rasa itu. Sekian, terima kasih. Di posko pengaduan kebanyakan orang tua sulit mengakses itu apa pengetahuannya atau gimana Pak? Saya rasa Apa memang edukasi? informasi yang saya dapatkan di posko itu terkait dengan pemahaman orang tua. Pemahaman orang di tua. dalam mengupload dan lain sebagainya. Itu yang sering gagal Itu ya? yang sering gagal. Mungkin pesan ke orang tua untuk tahun-tahun selanjutnya apa? Yang pertama saya sampaikan Pahami mungkin ya. terkait dengan pemahaman IT itu kita orang tua sering belajar lah. Kalau tidak kita bisa belajar dengan orang lain, mungkin kita paling tidak minta tunjuk ajar dengan anak kita karena mereka juga memahami sedikit terkait sama IT. Itu yang pertama. Jadi kita jangan sampai tinggal ilmu-ilmu kita terkait dengan informasi teknologi karena sekarang zamannya sudah seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak perlu antri, tidak perlu buru-buru mendaftar di hari pertama. Itu caranya. Makanya waktu yang kita siapkan itu kan 8 hari. Panjang ya? Cukup panjang. 8 hari. Di hari kelima, hari keenam itu sudah sangat-sangat lengang. Kalau zonasinya masuk pasti masuk juga. Pasti Pak, ya? masuk. Jadi tidak berpengaruh terhadap daftar duluan atau tidaknya. Artinya nggak usah khawatir lah ya. Tidak usah khawatir. Kalau SD itu seleksi umur, kalau SMP itu seleksi jarak. Cuma harus legowo orang tua ya. Harus logo. Saya rasa itu. Sekian, Oke, terima kasih. makasih.